Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara saat ini rindu mengalami pemulihan dari Tuhan? Adakah situasi, keadaan dalam kehidupan saudara yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan? Tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu memulihkan. Dia rindu memulihkan setiap jiwa menjadi lebih baik. Dia rindu memulihkan setiap keadaan menjadi lebih baik. Dia rindu juga mengubah kehidupan saudara menjadi lebih baik. Kenapa dia turun dari sorga dan kemudian bahkan mau mati di kayu salib? Untuk memulihkan manusia yang seharusnya masuk ke neraka, tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa mereka, mereka akhirnya menjadi warga sorga. Intinya saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu memulihkan kehidupan setiap orang. Itu juga artinya bahwa kalau kita rindu mengalami pemulihan atas keadaan situasi yang kita alami saat ini, dan kalau Tuhan pun rindu mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita, maka dengan demikian seharusnya setiap kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena kalau dia rindu mengerjakan pemulihan dan kita juga rindu mengalami pemulihan, seharusnya pemulihan itu terjadi. Tetapi yang menjadi masalahnya, kenapa anak-anak Tuhan, kenapa orang-orang Kristen tidak mengalami pemulihan dalam hidupnya saudara? Karena ada hal yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan, untuk Allah mengerjakan pemulihan. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, sehingga setiap kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana di dalam Mazmur ini firman Allah menegaskan bahwa ada waktu, ada ketika, ada saat Tuhan akan mengerjakan pemulihan kepada umat-umatnya. Karena dikatakan ayat yang pertama itu saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Tuhan sudah menetapkan waktu untuk Dia mengerjakan pemulihan. Demikian dalam hidup saya dan hidup saudara. Allah sudah menetapkan waktu Dia akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Ketahuilah saudara, percayalah bahwa Tuhan mau memulihkan kehidupan saudara, dan Dia sudah menetapkan waktu untuk mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Dan yang saya rindu kita renungkan saudara, jika Tuhan memulihkan keadaan umatnya, apa yang akan terjadi? Jika Tuhan memulihkan kehidupan saya dan saudara, apa yang akan terjadi saudara? Kita lihat kembali bersama di ayat pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, di mana Sion di sini adalah kata ganti dari umat-umatnya pada waktu itu. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lihat saudara, bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, keadaan kita seperti orang bermimpi. Bagaimana maksudnya bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka keadaan kita seperti orang bermimpi saudara? Karena begitu besarnya, karena begitu dahsyatnya, karena begitu ajaib dan luar biasanya pemulihan daripada Tuhan, maka kita akan seperti bermimpi. Saudara pernah mengalami, satu kali saudara mengalami peristiwa, lalu kemudian saudara mau mulai mencubit-cubit badan saudara untuk membuktikan bahwa saudara tidak sedang bermimpi, atau saudara menerima berkat yang mengagetkan saudara karena besarnya berkat itu, dan kemudian saudara mulai mencubit diri saudara, apakah aku ini bermimpi atau tidak. Seperti itu kira-kira gambarannya saudara, bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan umatnya, maka umat-umatnya seperti bermimpi, seakan-akan percaya atau tidak percaya. Kenapa? Karena besarnya, dahsyatnya, dan ajaibnya campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Demikian dalam hidup saya dan saudara. Apapun keadaan kita hari ini saudara, seberapa sulit, seberapa berat pun masalah kehidupan kita, jika Tuhan bekerja memulihkan, maka kita akan seperti bermimpi, seakan-akan tidak percaya, karena begitu dahsyatnya dan luar biasanya mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itulah gambaran pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan saudara. Bahkan di ayat 2 ditegaskan di sana, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan melakukan pemulihan bagi umatnya, maka mulut umat-umatnya akan penuh dengan tertawa dan sorak-sorai. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada tertawa dan sorak-sorai atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada waktu itu mungkin umat-umatnya sedang menangis,
sedang tertekan, sedang ada dalam masalah, sedang berat beban persoalan hidup mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka mulutmu akan penuh dengan sorak-sorai dan tertawa. Demikian, mungkin hari ini saudara sedang berbeban berat, sedang menangis karena beratnya masalah persoalan yang saudara tanggung di dalam kehidupan saudara. Tapi ketika Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, ketahuilah saudara bahwa pada saat itu saudara akan tertawa. Saudara akan bersorak-sorai dan berseru haleluya. Saudara akan berseru betapa ajaibnya Tuhan, betapa ajaibnya Allah yang mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Tangisan akan berubah jadi tawa. Tangisan akan berubah jadi sorak-sorai ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Bahkan dikatakan selanjutnya di ayat yang kedua itu saudara, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pada waktu itu, pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, maka orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan telah mengerjakan pemulihan dalam hidup umat-umatnya. Pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saya dan saudara, maka orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan telah mengerjakan pemulihan. Adakah saudara punya pengalaman seperti yang saya alami dalam hidup saya? Saya punya banyak pengalaman direndahkan, saudara. Orang tidak menganggap, orang malah menganggap rendah. Satu kali ketika saya memulai pelayanan, perintisan, karena saya sering berdoa, dan kemudian saya berpuasa, dan saya mulai mendekati anak-anak supaya mereka bisa menerima berita Injil. Saya mengajari mereka main gitar. Orang-orang menertawakan apa yang kulakukan. Bahkan ada yang berkata bahwa aku gila. Kenapa? Karena mereka berpikir apa yang kulakukan itu sama sekali tidak bermanfaat, tidak akan menguntungkan apa-apa. Malah untuk menjangkau anak-anak seringkali saya harus keluar uang di kantong saya. Saya berikan jajanan supaya mereka tertarik datang. Lalu saya mulai mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Ketika ada anak-anak yang membawa temannya, aku ambil uang dari kantongku, aku beli buku, dan aku kasih kepada anak ini sebagai penghargaan karena dia telah membawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi orang-orang menertawakan. Tetapi satu saat, satu kali, ketika saya membuka satu sekolah, saudara, di gereja yang saya rintis dan saya layani hari ini, dan kemudian sekolah ini berkembang, gereja yang saya layani juga berkembang. Satu kali ada seorang bapak, dia mengantarkan anaknya sekolah di tempat sekolah yang saya kelola, saudara. Lalu kemudian bapak ini berkata, ternyata jadi juga. Orang-orang yang dulu merendahkan sekarang berkata, ternyata jadi juga. Saudara, saya juga punya keluarga, khususnya keluarga dari istri saya. Waktu pertama kami menikah, keluarga-keluarga dari pihak istri saya berkata, nanti kalian makan apa? Mereka berkata kepada istri saya, nanti kamu diberi makan apa? Karena mereka tahu saya merintis sebuah gereja dan masih perintisan, tidak ada apa-apa. Dan mereka berkata, nanti kamu diberi makan apa? Sedangkan keluarga-keluarga atau suami dari kakak dari istri saya, mereka adalah orang-orang sukses. Mereka ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, mereka orang-orang sukses. Sedangkan saya perintis gereja. Orang-orang berkata, keluarga-keluarga berkata, nanti kalian makan apa? Tetapi hari ini, saudara, aku mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Aku mengalami pemulihan, perintisan yang dulu begitu beratnya. Hari ini Tuhan tunjukkan pemulihan yang begitu dahsyatnya. Dan hari ini, semua keluarga-keluarga yang dulu berkata, nanti makan apa? Hari ini kalau mereka butuh pertolongan, butuh nasihat, butuh konseling, mereka datang kepada kami. Dan kami dengan senang hati memberikan
nasihat konseling, doa kepada mereka. Bahkan kadang-kadang kalau kami perlu bantu, kami perlu bantu. Karena saya tahu ini terjadi karena pemulihan dari Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, orang-orang pun akan mengakui. Mungkin saat ini saudara dianggap rendah, mungkin saat ini saudara disepelekan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara? Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara, maka kita sudah belajar tadi. Yang pertama, pada waktu itu saudara akan seperti bermimpi, seakan-akan tidak percaya betapa luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, mulut saudara akan penuh dengan tertawa karena bersuka cita atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan yang ketiga, orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat Allah yang mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Apakah saudara rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara? Saya percaya melihat janji pemulihan Tuhan ini, saudara, kita semua rindu pemulihan itu terjadi. Tetapi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sehingga Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Ada 3 hal yang harus saya dan saudara lakukan supaya pemulihan terjadi, supaya pemulihan dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemulihan yang dahsyat yang membuat kita seperti bermimpi, pemulihan yang dahsyat yang membuat kita menjadi orang-orang yang bersuka cita, pemulihan yang dahsyat yang membuat orang-orang pun akan mengakui. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Setelah di ayat 1 sampai ayat 3 Tuhan jelaskan tentang pemulihan dan betapa luar biasanya pemulihan itu, maka ayat 4 pemazmur ini mulai berkata, "Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan." Jadi ketika pemazmur ini sadar betapa dahsyat dan luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, maka dia ambil apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apa itu, saudara? Dia berseru untuk terjadinya pemulihan, di mana dia berseru, "Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan." Jadi untuk terjadinya pemulihan, pemazmur ini tahu apa yang menjadi bagiannya, yaitu berseru, berdoa, memohon untuk terjadinya pemulihan. Demikian saya dan saudara hari ini, saudaraku. Untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan, maka berserulah dan teruslah berseru supaya Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Kalau hari ini ada beban berat yang menindih saudara, berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau saat ini ada penyakit yang menggerogoti tubuh saudara, berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, saya mengalami sebagai gembala beberapa minggu belakangan ini, saya melihat pemulihan dari Tuhan atas orang-orang yang sakit. Satu kali ada seorang nenek yang mungkin umurnya sekitar 70-an tahun, dan kemudian dia mengalami sakit, saudara. Dan pada waktu itu dia sudah sangat drop, sampai dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Tetapi dia masih bisa berbicara. Ketika aku datang, dia tahu bahwa aku yang datang. Lalu kemudian dia sangat bersyukur ketika aku datang dan kami berdoa. Pada waktu itu ibu ini sebenarnya berkata begini, saudara, "Pendeta, doakan aku supaya kalau Tuhan memang sudah menganggap waktunya supaya cepat." Karena pada waktu itu dia begitu menderita karena penyakit itu. Tetapi saya berkata kepada nenek ini, kepada ibu ini, "Bi, kita masih akan bersama-sama beribadah di gereja. Saya percaya Bibi akan dipulihkan." Dan kami berdoa bersama, saudara, berseru bersama. Dan betapa dahsyatnya Tuhan. Orang tua yang sudah putus asa ini 2 minggu kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Seruan kami bersama dijawab oleh Tuhan. 2 minggu kemudian dia datang kembali ke gereja, dan sudah hampir 3 minggu ini, saudara, dia sudah bolak-balik ke gereja. Dia sudah sehat seperti biasa. Tuhan dengar permohonan kami.
seruan kami untuk terjadinya pemulihan. Ada seorang ibu yang lain yang kena diabetes, saudara, sangat parah. Dokter sudah bilang tidak ada harapan, bahkan keluarga semua sudah pasrah. Satu kali dia mengundang saya untuk datang ke rumah berdoa, dan kemudian kami berdoa bersama keluarga. Dia sedang diopname, dia sangat drop. Saudara, pada waktu itu kami berseru, dan saya berkata di dalam hati saya bahwa ibu ini, bibi ini harus datang lagi ke gereja untuk kami bisa bersama-sama beribadah. Tuhan, aku rindu Engkau pulihkan. Dan benar saja, saudara, mungkin sekitar 1 bulan kemudian dia datang lagi ke gereja, dan sampai hari ini dia datang beribadah setiap minggu. Hatiku bersyukur karena seruan kami didengar oleh Tuhan. Tuhan memulihkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Dan hari ini pun aku tegaskan kepada saudara bahwa kalau hari ini bebanmu berat, penyakitmu parah, masalahmu berat, persoalanmu berat, berserulah kepada Tuhan yang mengerjakan pemulihan, karena Dia pasti akan memulihkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Mari hari ini kita berseru, Tuhan, pulihkan kami atas masalah yang kita tanggung, beban berat yang kita tanggung, atas penyakit yang mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang menanggung. Mari kita berseru bersama, Tuhan, pulihkan kami. Dan Allah kita yang dahsyat akan mengerjakan pemulihan, saudara. Dan yang kedua, yang dilakukan oleh pemazmur ini setelah dia sadar bahwa Tuhan pasti mengerjakan pemulihan, dan pemulihannya itu betapa dahsyatnya, maka di ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hal kedua yang umat-umatnya, yang saya dan saudara harus lakukan untuk terjadinya pemulihan, saudara, adalah bahwa kita harus menabur. Bahkan dikatakan dengan mencucurkan air mata, sekalipun harus menangis, karena menabur itu tidak enak, saudara. Menabur itu adalah pengorbanan. Ada hal yang harus dikorbankan ketika kita mau menabur. Menabur itu terkadang menyakitkan. Menabur itu terkadang menyedihkan. Kadang kita harus berkorban materi untuk menabur. Kadang kita harus berkorban perasaan ketika kita menabur. Berkorban waktu, tenaga, dan sebagainya ketika kita menabur. Tetapi saudara, untuk kita mengalami pemulihan, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kita harus siap dan rela untuk menabur, sekalipun harus berkorban, sehingga sekalipun harus mencucurkan air mata, menaburlah. Hari ini dalam hal apa saudara perlu dipulihkan? Mungkin ada hubungan saudara yang retak dengan keluarga, dan saudara begitu rindu untuk dipulihkan. Mungkin hari ini saudara harus menabur. Saudara harus rela korban perasaan. Saudara harus rela mengalah. Saudara harus rela mengampuni, supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Mungkin ada yang mengatakan, enak sekali dia kalau dia kuampuni. Dia sudah menyakiti aku, dia sudah merugikan aku, dan sebagainya dan sebagainya. Enak sekali dia kalau aku mengampuni dia. Dengar saudara, hari ini kalau saudara belajar mengampuni korban perasaan, mungkin hari ini bukan siapapun yang diuntungkan, tetapi diri saudara sendiri. Karena ketika saudara rela korban perasaan, saudara sedang menabur. Dan kalau saudara menabur, saudara pasti akan dipulihkan. Saudara pasti akan dipulihkan. Dan bukan saudara yang rugi, bukan mereka yang untung ketika saudara memberikan pengampunan, tetapi saudara diuntungkan ketika saudara mengampuni saudara. Kenapa? Karena ketika saudara mengampuni, hati saudara damai, saudara bebas, saudara lepas,
saudara tidak akan menderita oleh karena kebencian. Kebencian itu malah bisa membuat saudara sakit, saudara menderita dan sebagainya. Saya mau menggambarkan seperti ini, saudara. Satu kali ada seekor ular datang ke pondok seorang petani, saudara. Dia masuk ke pondok itu dan kemudian di pondok itu ada gergaji. Dan kebetulan ular ini melewati gergaji itu sehingga gergaji itu lengket di perutnya. Sehingga dia dilukai oleh gergaji itu, saudara. Karena marah, akhirnya ular ini melilit gergaji itu. Ketika dia lilit gergaji itu, dia merasakan semakin sakit. Ketika dia merasa semakin sakit, semakin kuat dia lilit gergaji itu, saudara. Dan dia cengkram gergaji itu. Semakin kuat dia cengkram, semakin dia menderita, bahkan akhirnya sampai mati. Badannya putus oleh tajamnya gergaji itu. Semakin kuat dia cengkram, semakin kuat dia lilit, badannya semakin terluka dan akhirnya putus. Mungkin itu bisa menggambarkan, dan tidak jauh-jauh saya pikir, orang-orang yang mencengkram kuat di hatinya kebencian akan mengalami seperti itu, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mengajak saudara, lepaskan pengampunan. Karena ketika saudara mengampuni, bukan orang lain yang untung, saudaralah yang malah untung ketika saudara mengampuni. Mungkin saudara berkata, terlalu sulit pendeta, terlalu sakit kurasa. Ya, semua kita paham apa artinya sakit hati, disakiti dan sebagainya. Tetapi ketika saudara makin kuat mencengkram kebencian saudara di dalam hati saudara, semakin saudara akan menderita. Dan saudara tidak akan mengalami pemulihan karena saudara tidak rela menabur, berkorban perasaan. Dalam banyak hal, saudara, mungkin hari ini kita sedang menabur. Saya ingat ketika saya merintis pelayanan, saya harus menabur. Uang hanya beberapa lembar, beberapa ribu di kantong saya. Itu pun saya harus relakan untuk saya beli buku dan saya berikan kepada anak-anak yang membawa temannya. Ketika satu kali, saudara, saya punya pengalaman yang sangat unik. Satu kali saya pergi ke dalam satu rumah. Dan kemudian ketika saya masuk ke rumah itu, saya menginjili ibu yang ada di rumah itu. Dan kemudian akhirnya dia cerita bahwa baru saja dia keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit. Dan kemudian dia tidak bisa membayar, hutangnya masih ada di rumah sakit. Mendengar itu, saudara, hatiku sangat terenyuh. Dan akhirnya aku ambil dompetku dan aku lihat di sana masih ada. Saya lupa apakah waktu itu tinggal satu lembar atau masih ada lembar yang lain. Aku ambil di sana ada uang harga 50.000 dan itu tahun 2000-an, saudara. Saya ambil itu dan saya serahkan kepada bibi itu. Dan saya berkata, Bi, bayarkan hutang bibi ke rumah sakit. Waktu itu, saudara, saya dilema. Di satu sisi hati saya begitu lega, saya membantu orang lain. Tetapi di sisi lain, jadi bahan pikiran dan beban pikiran saya karena kebutuhan saya sudah berikan kepada orang lain. Makan saya, untuk kebutuhan makan saya karena saya merintis, saya tidak punya gaji. Tetapi masih ada uang dan itu pun saya serahkan kepada orang. Begitu beratnya kondisi pada waktu itu. Tetapi saya melihat Tuhan mengerjakan pemulihan. Tuhan memberkati berlimpah. Dan betapa dahsyatnya, saudara. Berapa bulan yang lalu saya melihat seorang ibu datang. Dan tahukah saudara bahwa ibu ini adalah orang yang kepadanya saya pernah berikan uang 50.000. Dia datang, dia diselamatkan. Saudara, betapa dahsyat Allah yang kita sembah jika dia mengerjakan pemulihan. Yang menjadi masalahnya saat ini, apakah kita rela menabur atau tidak? Apakah kita rela menabur atau tidak?
Dan kemudian saudara, yang ketiga yang saya rindu kita lihat adalah di ayat 6, di mana di sana pemazmur ini berkata setelah dia menjelaskan betapa dahsyatnya pemulihan yang Tuhan kerjakan, maka ayat 6 dia berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pemazmur ini berkata orang yang berjalan maju sambil menabur benih. Artinya apa saudara? Terus maju, sekalipun menangis, sekalipun harus menabur, sekalipun harus berkorban, tapi terus berjalan maju. Sambil menangis, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kalau kita rindu pemulihan saudara, jangan pernah menyerah. Majulah terus, sekalipun masih harus menabur, majulah terus, jangan menyerah. Kalau saat ini terasa begitu berat kehidupan saudara, jangan pernah menyerah. Menaburlah terus dan majulah terus. Jangan pernah undur dari Tuhan, jangan pernah lemah. Maju terus dan maju terus, melangkah terus. Maka satu saat saudara akan melihat dan mengalami Tuhan mengerjakan pemulihan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, pada waktu itu kita seperti orang bermimpi karena betapa dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa sukacita karena dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat pemulihan yang kita alami di dalam kehidupan kita saudara. Dan apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita adalah berseru terus untuk pemulihan dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, bagian kita adalah menaburlah terus untuk terjadinya pemulihan. Dan yang ketiga yang menjadi bagian kita adalah maju terus, jangan pernah undur untuk kita mengalami pemulihan. Dan kalau itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita saudara, maka kita akan menyaksikan Allah mengerjakan pemulihan. Betapa dahsyat pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Alami pemulihan dari Tuhan, terapkan firman Tuhan dengan terus berseru buat terjadinya pemulihan. Terapkan firman Tuhan dengan terus menabur. Terapkan firman Tuhan dengan terus maju, jangan pernah undur. Dan sampai satu saat, saudara akan melihat Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan bersama bahwa apapun situasi, apapun kondisi kehidupan kami, ada waktu Engkau akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kami. Dan kalau Engkau mengerjakan pemulihan, maka pada waktu itu mulut kami penuh tertawa. Pada waktu itu kami seperti bermimpi. Bahkan pada waktu itu orang-orang akan mengakui betapa dahsyat Engkau mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya melalui belajar firman-Mu hari ini kami mau mengambil apa yang menjadi tanggung jawab dan bagian kami. Bahwa kami harus terus berseru untuk terjadinya pemulihan. Dan kami akan terus menabur untuk terjadinya pemulihan. Dan kami akan terus melangkah maju untuk terjadinya pemulihan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan tentang pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara.
Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu,
sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor, dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan,
Nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu
Ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara.
Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel Renungan Malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.